Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya soleh. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku soleh semuanya, untuk pembelajaran kali ini yaitu kita akan belajar mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek dengan benar dan mampu menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek dengan baik. Baik, anak-anakku soleh semuanya ya. Di kelas sebelumnya gitu ya, di kelas 7 dan 8 kalian sebenarnya sudah belajar tentang unsur-unsur cerita ya soleh. Kalian masih ingat? Nah, ingat ya? Ya, betul. Nah, anak-anakku soleh semuanya, ini sifatnya Ibu mengulang ya. Oke, dan Ibu akan membahas sedikit terkait dengan tema dan amanat. Nah, kalian masih ingat apa itu tema? Ya, betul. Tema itu gagasan pokok, ide pokok dari sebuah cerita atau gambaran umum dari sebuah cerita. Nah, untuk mengetahui cerita tersebut temanya apa, itu bisa dilihat dengan dua cara. Bisa dilihat secara eksplisit gitu ya, dan secara implisit atau secara tersurat dan tersirat. Kalau temanya itu adalah secara tersurat, kita mudah sekali untuk menentukannya, dan itu biasanya bisa dilihat dari judulnya. Kalau kalau temanya itu ceritanya dari cerita tersebut temanya adalah secara implisit, caranya adalah mau tidak mau kalian harus membaca keseluruhan isi teks ya soleh. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kamu sudah membaca teksnya dari awal sampai akhir cerita, maka kalian akan bisa menyimpulkan, oh, temanya tentang pendidikan. Oh, temanya tentang keluargaan. Oh, temanya tentang persahabatan dan seterusnya. Seperti itu ya soleh. Nah, berikutnya yaitu alur. Nah, kalian juga sudah paham betul ya. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Nah, alur itu digambarkannya dari mana, Bu? Ya, penggambaran alur itu bisa dilihat dari pengenalan tokoh, pengenalan watak tokoh atau karakter, pengenalan konflik, pengenalan latar atau setting, gitu ya, dan seterusnya. Nah, baru nanti kita pada unsur yang ketiga gitu ya, karena kita sudah tahu nih alurnya, yaitu latar atau setting gitu ya. Nah, untuk latar ini kalian juga sudah ingat kalau latar itu sebuah peristiwa yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa, suasana yang ada dalam peristiwa tersebut, dan waktu terjadinya peristiwa. Ada 3 ya soleh, masih ingat? Nah, seperti itu. Nah, nanti yang berikutnya ini adalah tokoh dan penokohan. Kalau tokoh adalah pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Nah, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak atau karakter dari tokoh tersebut. Artinya antara tokoh dan penokohan ini tidak bisa dipisahkan ya soleh. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu ya. Nah, paham ya? Nah, yang kelima ini adalah sudut pandang. Nah, bagaimana pengarang menempatkan posisi tokohnya itu? Apakah menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga gitu ya? Karena orang kedua ini jarang. Contoh kalau orang pertama bagaimana penggunaannya? Nah, kalau dalam sebuah cerita itu pengarang menuliskan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama, biasanya tokohnya disebut dengan kata aku ya. Oke ya, dengan menggunakan kata aku atau saya gitu ya. Kalau
pengarang itu menuliskan tokohnya itu dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, berarti di sana menyebutkan nama tokohnya langsung. Contoh, tokohnya Yahya, Sani, itu kan berarti disebutkan namanya langsung, Amar, dan seterusnya. Seperti itu ya Soleh, bisa membedakan antara tokoh sudut pandang orang pertama dalam sebuah cerita dan sudut pandang orang ketiga dalam sebuah cerita. Nah, yang keenam atau yang terakhir ini adalah amanat. Dan amanat ini adalah pesan atau hikmah yang ingin disampaikan gitu ya kepada pembaca. Amanat ini pesan yang disampaikan dari penulis kepada pembaca gitu ya. Jadi ketika kalian membaca cerpen, ketika kalian membaca sebuah cerita, pasti ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada pembaca. Seperti itu ya Soleh. Nah, baik anak-anak Soleh semuanya, sekarang kita lihat cara mengidentifikasi dan menyimpulkannya ya. Nah, kita lihat. Ini ada contoh teks. Contohnya adalah si miskin bersekolah ya. Ini nanti kalian baca ya. Kalian baca. Dan yang kedua, ya. Yang kedua ini juga lanjutannya Soleh. Slide yang berikutnya lanjutan dari cerita tadi. Nah, kemudian ini juga masih lanjutan dari ceritanya ya. Nah, sekarang ini adalah contoh mengidentifikasi unsur cerita pendek. Contoh mengidentifikasi dan menyimpulkan ya Soleh, lebih tepatnya dari cerita pendek. Nah, coba lihat. Di sini Ibu sudah memetakan begitu ya. Ini adalah unsur yang pertama adalah tema ya. Tema ini Ibu mengambil bukti kutipannya ya. Mengambil bukti kutipannya ini tentang semenjak ayahnya meninggal, ekonomi keluarga Bu Saji tidak stabil sehingga membuat mereka berusaha keras mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan berharap mendapatkan rezeki lebih agar Yahya bisa sekolah kembali. Kalau kita simpulkan dari kutipan cerita, maka temanya adalah atau tema yang diangkat dari cerita tersebut ialah pendidikan begitu ya. Kenapa? Karena dari judul juga sudah terlihat ya, si miskin bersekolah atau berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu ya Soleh. Nah, yang kedua itu alur ya. Ibu tidak menuliskan atau tidak memasukkan bukti kutipan ceritanya. Kenapa? Karena keseluruhan cerita itu merupakan satu kesatuan yang menjelaskan jalannya cerita. Ibu seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, pengenalan tokoh, pengenalan konflik, pengenalan latar dan seterusnya sampai akhir cerita, itulah yang disebut dengan alur. Nah, baru Ibu simpulkan, cerita tersebut itu menggunakan alur maju. Seperti itu ya Soleh. Baik, yang ketiga ini adalah latar. Nah, latar ini ada dua latar yang Ibu ambil dari kutipan ceritanya ya. Yang pertama ini adalah latar waktu, dan latar waktu itu terjadi pada malam hari. Mana bukti kutipannya? Nah, ini Yahya hanya bisa membaca. Nah, pada saat malam, udah kelihatan ya. Pada saat malam Yahya hanya bisa membaca buku yang ditemukan di tumpukan tempat sampah sampai pinggir sekolah, dan hanya disinari oleh lampu minyak yang memberikan cahaya merah di mukanya. Ini adalah sudah jelas sekali ya, penggambaran latar waktunya adalah malam hari. Kemudian yang kedua ini adalah penggambaran latar tempat. Nah, latar tempatnya adalah ibunya bekerja di sawah. Nah, mana bukti kutipan teksnya? Ibunya yang sehari-hari mencari nafkah dengan bekerja di sawah milik Juragan Tony. Seperti itu ya Soleh? Sangat mudah sekali ya. Nah, berikutnya unsur yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Nah,
Tokohnya siapa? Yaitu Yahya. Bagaimana wataknya? Dia adalah wataknya penolong gitu. Sifatnya itu baik gitu ya, baik hati. Kalau dia baik hati, dia itu menolong gitu ya. Dia juga memiliki sikap pantang menyerah untuk mencapai impiannya. Mana bukti kutipannya? Nah, ibu sertakan ya. Yahya pun tidak sekedar membantu ibunya di sawah. Artinya dia sudah sering membantu ibunya ya, membantu pekerjaan ibunya di sawah. Selain itu apa? Dia juga berjualan koran, dan itu benar-benar dia lakukan setiap hari, semangat yang luar biasa agar pundi-pundi rupiah terkumpul. Dengan begitu dia bisa bersekolah, seperti itu ya. Kemudian sudut pandang nih, kalau kita lihat dari cerita tersebut, tokoh-tokohnya itu disebutkan secara langsung ya Soleh, yaitu ada Sani, Yahya, Diva, Ibu Indah, dan seterusnya. Berarti penulis ini menggambarkan menggunakan sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga ya. Kemudian kata ganti dari Yahya berarti bisa menggunakan kata dia, iya, atau nya gitu ya. Kalau nya ini lebih kepada kepemilikan ya, bukunya gitu. Contohnya seperti itu. Baik, anak-anakku soleh semuanya, itu adalah unsur yang kelima. Sekarang kita lihat unsur yang terakhir ya, amanat. Nah, anak-anak soleh, amanatnya adalah, kalau kita simpulkan, semangat yang luar biasa dan pantang menyerah mampu mewujudkan impian yang dicita-citakannya. Mana impian yang dicita-citakannya? Ada tidak di bukti kutipannya? Ada. Nah, ibu mengambil di sini. Yahya sekolah dengan amat sangat rajin. Ini bukti sikap yang pantang menyerahnya gitu ya, semangat yang luar biasanya. Sehingga dia sekolah sampai di perguruan tinggi. Ia mendapatkan beasiswa dan dapat mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru. Itu bukti kutipan dan itu simpulan dari unsur yang terakhir. Anak-anakku soleh semuanya bisa dipahami? Insya Allah mudah ya soleh. Nah, Oke, nah jika ada hal yang ingin ditanyakan ya berkaitan pembahasan tadi, kamu bisa langsung tanyakan ke ibu, atau tanyakan di grup, atau nanti kita tanya jawab di ruang Zoom ya Soleh. Dan sekarang coba kalian nanti latihan mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur cerita pendek ya Soleh. Ini cerita pendeknya, ibu sertakan. Nah, kalian nanti coba identifikasi seperti contoh yang tadi ibu bahas ya. Nah, anak-anak soleh semua, terima kasih ya sudah menyimak dengan baik. Tetap semangat belajar ya soleh. Dan silahkan kita belajar di ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.